dulu, silakan. Saya dari Koran Jawa Pos ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan usia. Saya bertanya untuk dokter Pringgo. Nah, untuk usia ini dok, mengingat bahwa penyakit tidak menular ini kan semakin muda ya dok ya. Nah, untuk gagal ginjal sendiri seperti apa sih kasusnya? Mulai banyak ditemukan di usia berapa? Dan rata-rata mereka melakukan kesalahan apa sebelumnya gitu? Dalam artian mungkin ternyata lebih banyak orang obesitas gitu dokter, atau seperti apa? Kedua terkait dengan kebijakan transplant ginjal. Nah, sejauh ini seperti apa kebijakan transplant ginjal, sejauh mana bisa dilakukan transplant ginjal, dan kemudahan untuk mungkin mendapatkan donor ginjal itu seperti apa? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mbak Ira. Saya Bu dari Solo Pembaru. Pertanyaannya Bu, untuk pembiayaan ginjal sendiri di BPJS itu katanya menyerap anggaran paling besar ya. Nah itu berapa Bu untuk di tahun yang data yang terbaru? Kemudian untuk transplantasi tadi dia menjamin berapa persen Bu? Karena kalau setahu saya itu kan hanya separuh ya. Nah terus tidak ada kebijakan urun biaya, akhirnya si pasien ini sulit untuk mendapatkan dana atau membayar selisih itu untuk mendapatkan transplantasi. Terima kasih. Saya Zizi dari Detik.com. Mungkin pertanyaan saya lebih awam sih dok daripada pertanyaan yang lain. Kan di masyarakat suka banyak pertanyaan, kok kita punya 2 ginjal, emang kalau tinggal satu masih bisa hidup gak? Itu pertama. Jadi bisa kalau orang hidup hanya dengan 1 ginjal, yang pertama. Yang kedua, risiko apa aja yang akan dialami kalau kita cuma punya satu ginjal? Terus boleh dijelasin lagi nggak dok soal keterkaitan antara rokok dan berbagi ginjal? Terus satu lagi, mungkin siapa yang lebih berisiko, laki-laki atau perempuan? Terima kasih. Jadi yang pertama pertanyaan mengenai usia ya. Jadi secara usia memang tadi kebanyakan di dewasa ya 10%. Tapi memang saat ini di anak-anak juga ada ya yang menjalani terapi pengganti ginjal, pengobatan pengganti ginjal ya, cuci darah gitu ya. Kita di misalnya contohnya di RSCM itu ada unit hemodialisis juga untuk anak ya. Jadi ada, jadi penyakitnya biasanya ini penyakit yang memang banyak diderita di anak-anak ya. Kecenderungan usia memang di dewasa tidak ada kekhususan di usia tertentu. Makin banyak tinggi hipertensi, diabetes itu ya akan makin tinggi kejadian penyakit ginjal kronik. Jadi faktor resiko ini yang memang harus kita kelola ya. Itu untuk usia. Lalu yang berikutnya mengenai donor ya, donor ginjal ya. Saat ini donor ginjal di prinsipnya adalah prinsip sukarela ya, altruism. Jadi secara sukarela mendonorkan ginjalnya. Yang penting prinsipnya tidak ada jual beli atau di bawah tekanan, intinya itu. Ya. Jadi secara sukarela. Jadi kalau ada yang secara sukarela mendonorkan ginjalnya sih itu akan boleh ya. Tapi saat ini memang belum ada badan khusus kita, tapi kita Kemenkes sudah membentuk Badan Transplantasi Nasional ya, Komite Transplantasi Nasional KTN ya, ini akan mengelola masalah donor ini juga termasuk sampai akan dikembangkan juga donor dari yang disebut dengan kadaver atau mati batang otak ya, pasien-pasien yang karena kecelakaan lalu masuk ICU IGD ditetapkan sudah mati batang otak tapi jantungnya masih berdenyut, itu akan bisa menjadi salah satu
sumber donor. Ya. Nah ini sedang digodok di Komite Transplantasi Nasional, bagaimana alurnya, bagaimana legalnya ya, hukumnya ya. Itu untuk donor. Tapi saat ini masih kita dari donor hidup ya, yang sifatnya harus sukarela. Ya. Ya itu untuk tayangan dari tadi ya. Yang berikutnya, oh yang ketiga ya, itu adalah mengenai ginjal ya. Kita punya 2 ginjal. Tadi saya sampaikan bahwa daya cadang atau reserve ginjal kita tuh cukup besar. Dikatakan oleh para ahli bahwa sebenarnya ginjal yang kita kalau kita sehat normal itu sampai lebih dari 4 kali kebutuhannya. 4 kali. Jadi kalau misalnya 1 diambil, jadi masih 2 kali dari kebutuhannya. Nah, jadi nggak ada ginjal apa-apa gitu. Karena reserve-nya cukup besar tadi, Pak. Jadi pasien yang mendonorkan ginjalnya 1 bisa seperti orang normal, beraktivitas normal gitu ya, bekerja normal gitu. Ya, kalau dia sehat, makanya saat jadi donor akan dilakukan pemeriksaan, benar nggak dia sehat ginjalnya, sehat secara keseluruhan. Gitu. Bahkan ada yang menarik, studi yang mengikuti pasien-pasien yang donor gitu ya, donor ginjal, diikuti dibandingkan yang pasien-pasien dengan normal nggak donorin ginjal, itu ternyata lebih sehat yang donorin ginjal, disesuaikan dengan umurnya. Karena ya bukan berarti donor ginjal bisa lebih sehat. Ternyata karena yang donor ini lebih menjaga lagi, karena dia tahu dia tinggal 1, dia menjaga kesehatannya dengan baik dan jadi sehat. Jadi seperti orang normal kalau mendonorkan ginjalnya 1 ya. Karena tadi daya cadangnya besar sekali. Yang berikutnya ya rokok ya. Rokok tadi secara tidak langsung dia bisa berhubungan ke resiko penyakit lain ya. Rokok bisa menyebabkan hipertensi, kerusakan pembuluh darah tadi ya, kerusakan jantung yang ujungnya bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Atau kalau secara lebih langsung lagi ya, tadi pembuluh darah yang ke ginjalnya juga akan terganggu. Jadi sehingga aliran darah ke ginjal terganggu, fungsi ginjal juga akan terganggu. Mengenai laki dan perempuan tidak ada untuk penyakit ginjal kronik ini, tidak ada khusus, kecuali untuk ada ya teman-teman mungkin tahu kalau misalnya penyakit lupus gitu ya, ini juga bisa berujung pada penyakit ginjal, jadi lebih banyak pada perempuan, jadi untuk autoimun. Tapi secara keseluruhan penyakit ginjal kronik ini tidak ada kekhususan pada laki atau perempuan. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan ke P2JK nih, pembiayaan. Tapi saya coba, karena kemarin saya mendengar P2JK paparan di forum Pernevi untuk hari ginjal juga. Kalau dialisis itu kalau nggak salah butuh 8 jutaan ya, Dok. Itu hanya untuk biaya ininya saja, belum yang administratif dan lain sebagainya. Nah, umumnya orang dialisis ini membutuhkan berapa kali, Dok? 1 bulannya? Ya, paling enggak sebulan 8 kali, nah, jadi seminggu 2 kali. Kalikan lah itu tadi. Kalikan 1 kali itu aja sekitar itu biayanya untuk yang dialisis ya. Kalau untuk transplantasi itu sekitar kemarin paparan 230 juta. Itu 1 kali. Enggak, ini bukan. Nah, ini data, ini pembiayaan kita nggak ada di situ. P2JK kemarin yang jadi 230 juta. Kalau dilihat tadi dialisis 1 bulan butuh harusnya sebulan 8 kali dengan biaya itu, setahun berapa? Nah, memang yang sangat dipilih sebenarnya dari evidence base adalah transplantasi, supaya orang itu tidak lagi melakukan dialisis, walaupun tidak ada jaminan bahwa orang sudah transplantasi tidak melakukan dialisis lagi. Nah, tapi dia semua tahapan itu, baik dia dialisis maupun CAPD maupun transplantasi, punya kelebihan dan kekurangan, Dok. Ya, kalau dialisis kan orang datang berulang-ulang. Nah, kalau CAPD dia bisa melakukan sendiri, tapi ada faktor kemungkinan infeksi kalau tidak sesuai standar. Transplantasi masalahnya donor yang sulit kita dapatkan. Kemudian tadi kan dia juga akan bereaksi di dalam tubuh ketika itu jaringan dari luar kan kita bawa ke dalam tubuh kita, juga punya potensi untuk ini. Yang paling simpel adalah perilaku hidup sehat. Jaga jangan sampai hipertensi, jaga jangan sampai diabetes. Kalaupun sudah harus kena hipertensi, diabetes, kendalikan.
dengan perilaku hidup sehat lagi, bahwa mengontrol supaya gula darahnya nggak tambah tinggi, hipertensinya nggak tambah tinggi. Kalau kita menyarankan itu dulu, jangan nanti sudah tanpa kita ketahui kita sudah masuk di penyakit. Itu yang tadi kami sampaikan. Begitu penyakit, selain sangat costly, bolak-balik ke rumah sakit, biaya transportasi, produktivitas keluarga kita yang mendampingi ngantar bolak-balik itu sudah bisa-bisa dikeluarkan dari pekerjaannya karena sebentar-bentar minta izin ngantar keluarga yang sakit tadi. Ini kan potensial ekonomi loss ini berdampak kemana-mana. Sehingga mari kita semua pada hari hari ginjal sedunia ini, ayolah kita lebih peduli pada kesehatan kita sendiri dengan melakukan tadi pencegahan faktor risiko, dan itu sangat mungkin bisa dicegah dengan komitmen kita sendiri agar tidak pembiayaan mahal, kerugian bagi keluarga. Kerugian bukan hanya dari finansial, tapi juga dari moral. Karena penderitaan keluarga ini berkepanjangan ketika ada satu yang menderita di dalam keluarga. Nah, mari kita melalui teman-teman media bisa mengkampanyekan yang paling utama, yang paling bisa kita lakukan dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Di BPJS itu data terbaru itu dia menduduki posisi, kan kemarin itu dia posisi 8 penyakit yang menyerap anggaran terbesar. Nah, untuk yang terbaru ada kan tidak kan? 2018. Oh, 2018. 2,3 sekitar itulah 2,4 2,5. Jadi memang ini kalau nggak kita kendalikan, hipertensinya makin naik terus, diabetesnya makin naik terus, maka ini akan makin meningkat. Sehingga sekarang pemerintah melalui PP nomor 2, berapa tuh yang SPM? 2018. Jadi menetapkan ada 12 indikator standar pelayanan minimal yang menjadi tanggung jawab bupati wali kota. Ada di sana salah duanya. Jadi dari 12 itu ada salah 2, hipertensi dan diabetes. Artinya seluruh kepala daerah, bupati wali kota harus mengobati hipertensi dan diabetes yang ada di wilayah dia. Yang ada di gunung juga harus dicari. No one left behind, artinya tidak ada satupun penduduknya yang terlewati dari 2 standar itu tadi. Nah itu saking ini ini bermasalah sekali. Hipertensi juga bisa ke jantung. Lihat biaya jantung itu 10,3. Nah hipertensi bisa kemana-mana, diabetes bisa kemana-mana, bisa menyebabkan faktor resiko yang lain. Sehingga perlu ditetapkan di dalam standar pelayanan minimal tadi upaya-upaya mencegah dari mulai daerah. Kita jangan lupa sekarang era otonomi daerah, di mana daerah adalah pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi semua ini juga harus ada peran dari pemerintah daerah untuk peduli melakukan pencegahan dan pengendalian faktor risiko ini, termasuk menjalankan SPM tadi. Itu ya. Kita ada masih punya waktu 15 menit, bisa kita buka satu sesi lagi, silakan. 1, 2, ada lagi? Silakan. Tadi soal Posbindu PTN, sampai saat ini seberapa efektif Posbindu PTN ini mendeteksi masyarakat yang juga ternyata risiko terkena PTN ini? Kan apalagi kan kesadaran untuk pemeriksaan kan masih sangat kurang. Apakah juga PTN tugas di Posbindu ya kemudian mencari langsung ke masyarakat gitu? Kemudian yang kedua soal perawatan pasien memang sudah kena gagal ginjal. Kan resiko gagal ginjal hingga kematian itu seberapa besar sebenarnya dok? Kemudian juga apa yang memang seharusnya dilakukan perawatan ini kan karena banyak juga kematian yang dalam usia yang mungkin masih relatif lebih muda itu meninggal karena gagal ginjal. Jadi sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan untuk perawatan ini? Saya bingung dari Voter.id. Tadi kan juga sempat dijelaskan bahwa kalau untuk transplantasi ginjal itu atau donor sifatnya sukarela dan tidak boleh ada jual beli ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan ternyata ditemukan ada misalkan jual beli seperti itu, apakah ada sanksi dan seperti apa kemudian sanksinya? Terus yang kedua,
kedua juga disebutkan bahwa ginjal ini juga tadi salah satu faktor resikonya adalah garam gitu ya Bu ya. Dan kalau untuk belum lama ini kan juga dari Kemenkyu kan udah menerapkan cukai untuk gula ya Bu. Apakah kemudian ada rekomendasi khusus kalau untuk terkait cukai untuk garam dan sejauh mana kemudian pembahasannya soal itu gitu? Terima kasih. Jadi apa yang dilakukan kalau gagal ginjal ya? Jadi memang kalau sudah gagal ginjal, tadi kan kita bicara memang deteksi dini, pencegahan supaya kita menghambat untuk jatuh ke gagal ginjal sebenarnya. Ya. Kalau tadi lihat grafiknya, kalau bisa kita menghambat gagal ginjal itu kan bisa mengurangi segala macam komplikasinya tadi ya, belum biayanya gitu ya. Nah kalau sudah gagal ginjal, jelas tadi fungsi-fungsi ginjal tadi untuk ekskresi, membuang racun-racun, filtrasi itu nggak ada ya. Jadi akan menumpuk racun-racun dalam tubuh. Begitu pula cairan yang harus dibuang juga tumbuh. Ini bisa menyebabkan sesak. Kalau toksin atau racun menumpuk bisa sampai tidak sadar atau koma. Nah, itulah makanya diperlukan tadi tata laksananya adalah terapi pengganti ginjal. Fungsi ginjal yang sudah gagal ini diganti tadi oleh dialisis darah, ya, CAPD, peritoneal dialisis, ya, atau transplantasi. Gitu. Kalau tidak dilakukan ini jelas akan menyebabkan kematian dan cukup besar kematian, ya. Itu ya. Dok, tapi apakah memang biasanya itu ketika memang biasanya kan jadwal seminggu sekali kemudian berubah jadi 2 minggu sekali itu faktornya kenapa sih Dok? Oh, ya. Jadi kalau sudah gagal ginjal kita harus melakukan hemodialisis minimal seharusnya sih seminggu 2 kali, ya. Itu udah teratur, bukan kita naikkan lagi. Jadi seminggu sekali dulu, terus 2 kali enggak. Tapi biasanya kita tetapkan kalau memang sudah butuh diperlukan ya dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya 2 kali seminggu. Ya, jadi karena sudah fungsi ginjalnya tidak berfungsi lagi untuk mengekskresi, membuang racun-racun tadi, toksin, sehingga dibantu dengan tata laksana itu, terapi itu. Ya. Yang berikutnya tadi mengenai donor ya, sukarela ya. Ya, jadi kalau dari sisi medis kami dokter-dokter yang menangani untuk transplantasi ginjal, biasanya kita kalau ada pasien, biasanya pasien itu yang membawa donornya, ya. Karena kita belum rumah sakit, apalagi dokter tidak bisa menawarkan donor gitu ya. Ini ada kepentingan ya, konflik kepentingan ya. Jadi harus dari pasien yang gagal ginjal itu membawakan donor. Nah biasanya ini kita akan lakukan penapisan ya, screening apakah tadi memang sifatnya dia sukarela, tidak dijual beli, dengan kita biasanya mengkonsulkan ke psikiatri dan juga tim advokasi di rumah sakit. Tim advokasi ini bisa terdiri dari beberapa stakeholder ya. Jadi biasanya ada pasien, ada orang awam ya dari LSM, ada juga ahli ginjal dari di luar rumah sakit kita gitu yang tidak terlibat transplantasi, juga yang pernah menjalani transplantasi gitu. Dan tim ini yang menilai tadi benar nggak ini memang dia sukarela atau dia ada di bawah tekanan atau enggak gitu ya, atau ada modus-modus tertentu. Ini yang kita upayakan memang secara standar seperti itu. Tapi di luar itu, yang saat dilakukan wawancara dengan psikiatri atau advokasi dia mengarang, itu kita nggak bisa, di luar kewenangan kita. Nah ini baru di ranah hukum ya, nanti yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Tapi dari sisi medis tadi kita lakukan penapisan dengan tim yang lain, tim advokasi dan juga tim psikiatri. Tapi kalau ketahuan misalnya dia memang transaksi jual beli ginjal itu, apakah nantinya ada proses hukum? Ya ada, karena ada undang-undangnya tidak boleh jual beli. Itu polisi yang akan menindaklanjuti. Tentang posbindu, jadi sebenarnya bukan posbindunya intinya, tapi deteksi dininya. Kita harus paham dulu, negara kita ini adalah negara archipelago, kepulauan dengan 17.000 pulau yang terpencar, di mana akses ke fasilitas pelayanan kesehatan belum semuanya bisa dijangkau. Sehingga kita perlu memberdayakan masyarakat juga untuk ikut berperan mewujudkan pembangunan wawasan kesehatan. Jadi artinya dia berperan juga untuk menjaga kesehatan. Jangan semuanya tidak tanggung jawab, hidupnya seleboran istilahnya, tidak menjaga pola hidup sehat, tiba-tiba nanti
hanya berharap dari dokter, dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengobati, enggak. Sehingga peran agar masyarakat ikut berperan, kita upayakan ada namanya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk dari, oleh, untuk masyarakat. Nah, supaya terstruktur deteksi dini ini terorganisir, dibentuklah Posbindu tadi. Posbindu itu adalah dari, oleh, untuk masyarakat. Jadi dia orangnya di situ, dia mengerjakan, bahan habis pakainya mereka menyediakan. Nah, kita stimulan pertama adalah memberikan alat-alat timbangan, alat tensi, BHP pertama kita beri stimulan. Nah, selanjutnya kita berharap mereka menyediakan sendiri. Saat ini di beberapa daerah sudah bisa didukung oleh anggaran dana desa. Jadi ada ADD, anggaran dana desa, yang bisa mendukung kegiatan deteksi dini ini. Jadi bukan Posbindunya, deteksi dininya, membudayakan supaya orang dengan faktor resiko, apalagi usia di atas 30 tahun, mau melakukan tadi pengukuran tadi untuk mengetahui dia di mana punya faktor resiko nggak untuk penyakit-penyakit tidak menular ini. Nah, efektivitasnya dengan sendirinya kalau itu bersumber daya masyarakat, kemudian juga dilakukan oleh masyarakat, tentu akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Masyarakat lebih aware tentunya, meskipun sekarang penyakitnya tetap tinggi, tapi minimal mereka ada sarana untuk mendapatkan informasi, edukasi bagaimana melakukan pencegahan-pencegahan yang mungkin dilakukan oleh itu. Nah, inilah kehadiran pemerintah di sini dengan mengupayakan pelatihan kepada kader-kader itu melalui anggaran yang dialokasikan kepada provinsi. Jangan lupa kita sekarang otonomi ya. Jadi Kemenkes itu nggak mengerjakan lagi sampai ke desa-desa, bahkan ke kabupaten kota pun tidak, tapi memberikan alokasi anggaran kepada kabupaten kota untuk mampu melakukan upaya-upaya terutama yang SPM tadi itu. Nah, yang mendukung ke arah SPM, meskipun SPM itu diwajibkan kepala daerah harus punya anggaran untuk itu. Nah, kemudian yang kedua apa ya? Oh, cukai gula. Tentang cukai garam juga harapannya seperti itu. Kalau komitmen global, salah satu upaya untuk melakukan pencegahan pengendalian terhadap penyakit tidak menular, banyak upaya direkomendasikan oleh global. Salah satunya adalah dengan menaikkan cukai pada faktor risiko. Misalnya ada cukai rokok, cukai gula. Nah, juga beberapa produk makanan yang mengandung gula garam berlebihan. Ada lagi upaya lain yang dilakukan di beberapa negara namanya traffic light labeling, yaitu memberikan tanda-tanda merah di kemasan makanan, merah, kuning, hijau, untuk yang kandungannya sudah berlebih. Yang ini sehingga masyarakat punya pilihan memilih makanan yang sehat. Nah, ini salah satu bentuk pengendalian. Kalau kita sama sekali tidak boleh gula masuk, nah ini kan nanti masalah lagi ekonomi, industri. Nah, jadi sehingga model-model pengendalian itu dilakukan, rekomendasi dari global. Nah, rekomendasi untuk ASEAN ada namanya ASEAN Call for Action, yang meminta negara-negara ASEAN untuk melakukan pencegahan pengendalian faktor risiko dengan tadi juga menerapkan salah satunya cukai. Kalau Ibu Sri Mulyani sudah statement seperti itu memang sudah berarti tidak hanya bidang kesehatan yang concern terhadap itu, tapi ada di luar kesehatan yang juga sudah memahami pentingnya melakukan itu. Begitu kalau tidak dilakukan pengendalian, kasus naik, uang negara kan keluar besar lagi. Ini kan siklus yang harus dikendalikan, sehingga Kementerian Keuangan juga berdasarkan komitmen global, berdasarkan juga ASEAN Call for Action, melakukan upaya-upaya untuk agar bagaimana orang lebih menerapkan perilaku hidup sehat daripada membiayai orang yang sakit karena itu. Dan itu dimungkinkan. Di ASEAN sudah ada beberapa negara yang menetapkan sugar sweetened beverage tax. Jadi seperti Thailand sudah, Singapura sudah. Nah, kita akan menuju ke sana. Meskipun yang kita lakukan sekarang baru memerintahkan setiap industri makanan minuman mencantumkan kandungan gula garam lemaknya di kemasan. Jadi
kita harus bijak. Kalau kita membeli makanan kemasan, olahan pangan siap saji, baca di situ, di labelingnya, berapa kandungannya, berapa batas harian yang disarankan untuk kita konsumsi. Misalnya, gula itu kan dikampanyekan tidak lebih dari setara 4 sendok makan atau 50 gram. Tapi bukan berarti yang di edisional tuh yang ditambahin begitu plek gitu. Tidak, tapi dalam keseluruhan makanan yang kita konsumsi hari itu. Artinya kalau kita udah makan nasi 3 kali sehari itu kan karbo, ya kan? Berarti penggunaan gula nggak usah. Kalau mau makan gula di mangga pun ada fruktosa, ya kan? Banyak gula itu terdapat di dalam makanan buah di sekitar kita. Garam juga sedemikian. Nah, untuk penggunaan garam, saya sampai saat ini Kementerian Kesehatan baru concern di gula saja, Pak. Jadi belum ke garam. Kita untuk konsumsi garam, pengendalian terhadap faktor resiko ini masih sebatas menghimbau konsumsinya seberapa. Misalnya satu hari 2000 miligram. Nah, hati-hati, mie instan itu berapa tuh? 2.400 satu bungkusnya. Artinya kalau yang suka sekali mengkonsumsi 3-4 bungkus per hari, coba hitung tuh udah berapa. Berarti kalau udah makan itu satu bungkus per hari, nggak boleh lagi asin di tempat lain. Itu yang edukasi yang kita berikan untuk menghindari faktor resiko. Nah, kalau makan gorengan, kita menuju ke lemak. Lemak kan batas maksimal 67 mg atau setara 5 sendok makan. Nah, kalau beli gorengan kan nggak mungkin, Bang, beli 1 biji kan nggak mungkin. Jadi kalau belinya 10.000 ya batasi makannya. Kan edukasi yang seperti itu yang masih dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin kira-kira demikian. Cukup ya teman-teman. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya di sini. Terima kasih juga kepada narasumber yang hadir pada hari ini. Mau foto dulu dengan narasumber?